Kembali lagi bersama kami di Newsline. Siapa nih bagi kalian yang udah gak sabar untuk menanti laga Timnas Indonesia U23 versus Irak malam nanti? Iya, saya sih kayaknya yang udah gak sabar, termasuk Anda para pecinta sepak bola pastinya sudah mempersiapkan untuk nobar nanti malam pukul 22.30. Tapi kita juga berharap pastinya nanti Timnas kita itu bisa memberikan strategi terbaiknya dan juga secara mentalitas bisa lebih kuat ya dibandingkan dengan pertandingan Uzbekistan kemarin. Nah, kita akan bahas nih, kalau untuk sampai dengan siang hari ini, untuk terkait dengan tema Indonesia versus Irak, itu pencariannya sudah sampai di 10.000 pencarian. Wow, ini paling tinggi di antara dua trending topik lainnya. Kemudian juga kita akan bahas mengenai Gunung Ruang yang statusnya juga awas saat ini dan juga Hari Pendidikan Nasional yang bertepatan pada hari ini. Oke, kita bedah satu-satu dari trending Indonesia versus Irak. Ya, jadi kita akan mengulasnya pemirsa dalam trending topik berikut ini. Timnas Indonesia tentunya akan memperebutkan posisi ketiga ini ya melawan Irak di Piala Asia U23 2024. Nah, pertandingan dijadwalkan pada Kamis malam ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dicatat ya, jangan sampai kelewatan nih. Aduh, yang jadi kemudian perhatian adalah pasti bagaimana kesiapan Timnas Indonesia. Kalau dari berbagai wawancara yang sudah dilakukan bersama pihak PSSI, dikatakan bahwa Timnas kita sih harusnya sudah siap secara mental. Kayaknya sudah banyak juga kebangkitan secara mental yang dialami oleh para pemain. Mereka sudah tidak lagi meratapi kesedihan karena kekalahan dari Uzbekistan, tapi sekarang sudah fokus ini bagaimana bisa menaklukkan nantinya Irak begitu ya di laga nanti malam. Karena kalau misalnya pemirsa kita nanti menang atau menaklukkan Irak, kita otomatis loh langsung dapat kartu untuk ke Olimpiade Paris 2024. Itu yang ditunggu-tunggu ya. Tadi sudah sedikit dibahas mengenai Indonesia yang dikalahkan Uzbekistan 2-0 begitu. Dan juga Irak gagal ke final ya setelah ditumbangkan Jepang 2-0. Lalu ngomong-ngomong soal peluang nih ya Jason, gimana sih kans Indonesia mengalahkan Irak? Kita akan tampilkan kepada Anda nama-nama dari pemain senior dulu deh ya. Ini dari kubu Irak dulu nih ya. Seperti ini ada dua ya, kubu Irak versus Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan diperkuat lebih banyak pemain senior. Di skuad Garuda Muda ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, kemudian Hernando Ari, Witan Sulaiman, Hoki Caraka, ada Rafael Struijk, dan juga Pratama Arhan, Justin Hubner. Ini hanya ada di Piala Asia 2023. Iya, termasuk Rizky Ridho juga kemarin ya. Tapi ya sayangnya kapten timnas kita ini terkena kartu merah kemarin. Dan sehingga nanti pada pertandingan nanti malam ya harus absen dulu sementara ya. Dan kalau dari segi Iraknya nih, tim Iraknya hanya diperkuat oleh 3 pemain senior. Ada Ali Jassim yang menjadi pemain Irak yang ikut mengalahkan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Dan kini juga turut memperkuat skuad Irak Piala Asia U23 2024. Sedangkan ada Zaid Tahsen, ini cuma ikut di Piala Asia 2023. Dan terakhir ada Mustafa Saadun yang ambil bagian di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, tentunya dengan komposisi saat ini sebenarnya Garuda Muda lebih berpengalaman ya dibanding Irak. Selain itu, pelatih Indonesia U23 Sintayong juga mendapatkan angin segar setelah Rafael Struijk bisa diturunkan usai mendapatkan sanksi akumulasi kartu. Justin Hubner juga bakal kembali diandalkan, sementara untuk pengganti Rizky Ridho nih yang kemarin sempat mendapatkan kartu merah di pertandingan melawan Uzbekistan sebelumnya. Opsi terbaiknya, ayo kira-kira siapa ya? Komang Teguh kayaknya ya. Diisi. Nah benar Jason, Komang Teguh yang tercatat telah menjadi starter ya dalam 2 pertandingan Piala Asia U23 edisi kali ini. Betul, ada beberapa pemain yang nanti bisa diharapkan berkontribusi mengisi posisi strategis atau pemain jangkar. Salah satunya adalah Komang Teguh misalnya ya, atau juga Justin Hubner begitu. Nah, kita lihat di sini juga pemirsa ternyata pada pertandingan-pertandingan sebelumnya ya tentu kan kita berharap nanti bisa berjalan dengan baik dan maksimal begitu. Tapi memang ada sejumlah hal yang menjadi concern atau perhatian. Salah satunya ini Naila adalah terkait dengan wasit. Kemarin kan pada saat pertandingan melawan Uzbekistan kan wasitnya dianggap mengeluarkan keputusan-keputusan kontroversial. Mulai dari kartu merah, kemudian ada gol-gol yang juga dianulir, ya kan? Nah itu kemudian disoroti oleh netizen. Dan nanti pada saat pertandingan nanti malam itu adalah wasit dari Arab Saudi dan juga untuk asisten wasit VAR-nya itu juga dari Thailand. Yang mana wasit ini dan juga asisten VAR nanti itu adalah orang-orang yang bisa dikatakan juga pernah mengawal pertandingan Indonesia yang juga mengeluarkan keputusan-keputusan atau yang kontroversial juga.
Tapi sebenarnya kalau kata pengamat olahraga ya, kalau kita ngomongin VAR kan itu kayak dua sisi mata uang ya, kadang bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan. Jadi seharusnya soal wasit itu tidak perlu menjadi beban pikiran lah oleh timnas. Betul. Kalau kemarin sempat menjadi beban pikiran oleh masyarakat Indonesia ya, waktu melawan Uzbekistan pada pertandingan sebelumnya, nggak apa-apa, ikhlasin, tarik nafas dulu. Kalau misalnya masih kesel, nah kita pengen tahu juga nih tentang wasit asal Arab Saudi nanti malam yang bernama Majid Mohammed Al-Samrani. Dia didapuk memimpin laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 antara Indonesia melawan Irak. Dan skuad Garuda Muda wajib berhati-hati juga karena tadi seperti yang Jason katakan sebelumnya memang wasit ini sempat mengambil beberapa kali keputusan kontroversial ya dalam laga-laga sebelumnya. Jadi Majid Mohammed Al-Samrani memiliki rekam jejak membuat keputusan kontroversial diantaranya saat laga timnas Indonesia. Wasit Arab Saudi ini sebelumnya pernah mimpin laga Indonesia kontra Australia waktu itu di grup Piala Asia U23 2024 pada 18 April lalu. Nah dalam laga itu wasit menunjukkan keputusan yang kurang tepat. Pasalnya Al-Samrani memberikan hadiah penalti ya untuk Australia pada menit ke-23 setelah tendangan Mohamed Toure mengenai dengan komen teguh yang dilaporkan oleh wasit VAR. Begitu. Dan dia juga pernah membuat keputusan lainnya yang dikatakan kontroversial saat memimpin laga antara Indonesia dan Vietnam di final SEA Games 2019. Ya semoga saja untuk malam nanti tidak lagi menjadi kontroversial ya. Karena seperti yang sebelumnya dilakukan oleh wasit asal Thailand itu karena media sosialnya juga sudah ramai ya dibanjiri komentar-komentar warganet yang kesal dengan keputusan VAR dan juga beberapa kali seperti terkesan tanda kutip memihak ke timnas Uzbekistan. Nah kalau ngomongin VAR juga nih yang kontroversial adalah wasit dari VAR ini juga akan nanti diisi oleh Sivakorn Puudom yang berasal dari Thailand yang saat ini tengah hangat ya diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Semoga ini nantinya benar-benar perjalanan pertandingannya bisa dikatakan fair begitu ya. Pokoknya sih kita dukung timnas Indonesia supaya nanti bisa memberikan performa terbaik. Bagaimana nanti komposisi pemain-pemainnya kita serahkan juga kepada Sintayong untuk kemudian bisa nanti memposisikan mereka secara maksimal supaya kita lolos ke Olimpiade Paris ya 2024. Tadi kita sudah bedah dari segi sisi pemain, kemudian juga apalagi terjadi wasit. Nah sekarang kita pengen ngomongin soal Sintayong nih. Indonesia memang gagal ya melaju ke final Piala Asia U23. Namun raihan penting berhasil ditorehkan oleh tim Garuda Muda pada turnamen yang digelar di Qatar ini. Gimana enggak orang mencetak sejarah kok masuk ke babak semifinal aja udah sejarah. Lewatin dari target yang hanya 8 besar waktu itu ya. Nah capaian pertama adalah Sintayong ini untuk pertama kalinya mampu membawa Garuda Muda lolos ke Piala Asia U23. Nah catatan-catatan rekor lainnya juga tercipta dalam turnamen ini. Mulai dari kemenangan pertama lolos ke babak gugur. Kemudian bisa menembus ke semifinal Piala Asia U23 itu juga sebuah kemajuan ya. Meski belum bisa menembus final untuk meraih gelar juara, tapi torehan-torehan tersebut patut kita apresiasi mengingat Garuda Muda ini datang sebagai tim debutan ya. Dengan supporter yang luar biasa ya untuk meramaikan dan mendukung juga para pemain timnas U23. Nah kita lihat ini dia capaian dari Sintayong, bisa Anda lihat di layar kaca pemirsa. Hasil manis timnas Indonesia U23 tentunya tidak lepas dari tangan dingin sang pelatih Sintayong sejak menangani timnas Indonesia pada 2019 ya, telah memberikan berbagai capaian penting bagi Indonesia, termasuk ini dia bisa Anda saksikan ya, diantaranya dari lolos Piala Asia U20 2023, kemudian juga saat ini ranking FIFA yang kini menduduki peringkat 134 dari sebelumnya 173 Jason. Betul, ada sudah kenaikan ya. Kemajuan yang cukup signifikan ya. Semoga nanti ini juga bisa menjadikan suntikan semangat untuk kemudian timnas kita nggak minder, nggak seperti Sintayong yang bilang pada saat pertandingan sebelum melawan Uzbekistan yang katanya agak-agak sempat kegugupan itu sempat terbaca. Tapi semoga nanti pertandingan nanti malam itu tidak membuat para pemain timnas kita gugup begitu ya. Tapi lain yang juga tidak kalah penting untuk kesuksesan pertandingan nanti malam adalah soal peran dari para supporter alias pendukung. Nggak cuma yang nonton di stadion di sana, tapi juga yang nonton bareng di Indonesia juga pasti banyak. Nah jelang perebutan juara 3 Piala Asia U23 Indonesia versus Irak ini di Surabaya, Jawa Timur misalnya pemirsa. Ada 2 tempat yang disediakan untuk warga bisa nonton bareng atau nobar, yaitu di Gelora 10 November Surabaya dan di Gedung Gerahadi Surabaya. Nah untuk mengetahui informasi selengkapnya nih, kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Belinda Firda di sana. Halo Belinda, gimana nih persiapan nobar di Gelora 10 November Surabaya?
Iya Jason dan Naila, pemirsa selamat siang. Saat ini saya sedang berada di Gelora Stadion 10 November Surabaya, di mana di lokasi saya melaporkan ini nanti akan menjadi salah satu lokasi untuk nonton bareng perebutan juara 3 Timnas Indonesia U23 melawan Irak. Timnas Irak U23 nanti malam yang laga kick off akan dimulai pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dan memang berdasarkan pantauan kami saat ini beberapa persiapan terus dilakukan, mulai dari pemasangan LED, kemudian juga pembersihan di dalam stadion ini sendiri, dan juga dipasang beberapa trashback untuk nanti para supporter yang akan memadati Gelora Stadion 10 November Surabaya ini. Kemudian juga ini dilakukan pengecekan begitu untuk beberapa akses masuk, pintu-pintu masuk yang nanti akan dilewati oleh para supporter, karena seperti nobar pada sebelumnya di Gelora 10 November Surabaya ini diadakan oleh pemerintah Kota Surabaya, dan memang setiap sebelumnya kemarin dilakukan screening begitu di pintu masuk secara otomatis, maka pada sore hari ini juga akan dilakukan screening yang sama kepada para supporter yang akan memasuki di area dalam stadion. Tidak hanya di Stadion 10 November Surabaya, nobar juga akan dipusatkan di Gedung Gerahadi Surabaya, di mana di sana diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan memang beberapa persiapan juga sudah dilakukan. Sementara itu untuk di Gelora 10 November Surabaya ini nanti di dalam sudah disediakan nanti ada 8 LED raksasa atau layar besar begitu, agar memudahkan para supporter yang nanti akan memberikan dukungan dan doa terbaik kepada timnas yang akan berlaga nanti malam. Dan tidak hanya di dalam stadion, untuk mengantisipasi lonjakan jumlah supporter yang nanti akan memberikan dukungan kepada timnas, di luar stadion juga akan disiapkan LED untuk para supporter yang memang mungkin datang terlambat, dan di dalam ini sudah dipenuhi oleh supporter. Kalau kita berbicara kapasitas di dalam Stadion 10 November ini diperkirakan bisa menampung 25.000 hingga 30.000 supporter. Jadi tidak usah khawatir untuk masyarakat Surabaya ataupun Jawa Timur yang memang memilih untuk nobar begitu merapat ke Surabaya, karena kapasitas yang disediakan sangat memadahi. Dan tidak hanya itu, di luar juga disediakan LED untuk para supporter. Dan spesialnya untuk di Stadion 10 November Surabaya ini ada tempat khusus yang disediakan bagi ibu-ibu dan anak-anak, yakni di tribun VIP tempat saya melaporkan saat ini. Dan ini akses pintu masuknya berada di pintu utama atau di sisi selatan dari Stadion 10 November Surabaya. Dan kalau kita mengingat begitu bahwa Indonesia nanti malam akan melawan Irak, ini memperebutkan juara 3, dan juga apabila Indonesia menang ini secara otomatis akan mendapatkan tiket untuk melaju di Olimpiade Paris 2024. Kita flashback sedikit bagaimana lawan Indonesia nanti malam ini, salah satunya yakni pertandingan Irak sebelumnya di Piala Asia 2024. Di antaranya sebelumnya Irak ini melawan Tajikistan dengan skor 4-2, kemudian Irak menang kembali melawan Saudi Arabia dengan skor 2-1, dan juga melawan Vietnam dengan skor 1-0. Ini artinya ini menjadi perhatian khusus, dan kita berdoa berharap yang terbaik agar Sintayong bersama dengan seluruh timnas Indonesia ini telah mempersiapkan strategi terbaik untuk laga nanti malam, dan kita akan menyaksikan bagaimana penampilan terbaik dari Garuda Indonesia. Sekian laporan dari Surabaya, kembali ke studio. Terima kasih Belinda Firda dari Surabaya, Jawa Timur. Tadi dikatakan persiapan sudah hampir rampung ya, dan juga sejumlah fasilitas yang memadai. Tinggal kita berdoa aja nih ya seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Semoga Garuda Muda bisa menampilkan performa terbaiknya. Betul, karena kalau kita nggak dapat nih peringkat ketiga, kita harus lewat playoff ya, jalur lainnya, yaitu nanti akan berhadapan dengan wakil dari Afrika yaitu Guinea. Nah, kita akan juga melihat nih bagaimana komentar dari warganet, apakah sudah antusias menjelang laga nanti malam pukul 22.30 versus Irak. Dari X misalnya, dari @arifin Eskian, sesuai ekspektasi saya, juara ketiga dan lolos adalah ekspektasi. Amin, semoga ya. Amin ya. Kemudian kita lihat lagi dari @ricky_xx, info wasit lawan Irak amankah? Tadi sudah diinfokan. Masih ya. Ini jangan-jangan disorotan banget nih oleh netizen ya. Dan kemudian dari @dimsterskian, kalau Indonesia nggak bisa dapetin posisi ketiga di semifinal ini, udahlah nggak tahu bilang apa lagi. Ya namanya juga sepak bola. Masih ada playoff kok, tenang. Iya, tenang. Ini dari @qtibu_xxx.
semoga kita main lebih baik. Irak nggak banyak drama, amin, itu juga tuh harus digarisbawahi. Wasitnya nggak bobrok dan yang paling penting kita bisa menang. Amin, pastinya itu doa terbaik kita. Kemudian kurang lang sekian. Kalau sesama timnas senior Irak sih kurang yakin menang. Kalau sesama U23 kualitas kita kayaknya sedikit di atas Irak. Iya. Yuk bisa kita juara 3. Yuk bisa. Harus bisa ya kayaknya. Bisa. Nah, kita juga sudah melempar atau memblast polling nih untuk Anda. Apakah yang akan menentukan kemenangan timnas Indonesia? Kira-kira apa ya? Coba kalau kita lihat pollingnya dari pemain timnasnya, wih. Ini yang banyak milih ada 66% katanya ya. Oke, jadi kemampuan para pemain timnas cukup tinggi, 66%. Kemudian dukungan supporter juga ternyata berpengaruh, tapi hanya 2% nih, Jason. Iya, ini juga tidak kalah penting adalah wasit yang tidak curang. Itu adalah 32%. Kayaknya kalau saya milihnya yang ketiga sih, termasuk ini saya. Karena sangat kesel banget nih sama wasit yang masih kemarin. banyak yang sensi-sensi ya, alias masih ngerasa kesel dengan yang kemarin melawan Uzbekistan. Tapi jangan kesel, yang penting kita harus mengirimkan doa-doa terbaik kita supaya nanti mereka bisa tampil baik itu secara mental dan fisiknya benar-benar prima di lapangan hijau ya. Amin, nanti kita saksikan bersama pertandingannya ya, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dan Newsline masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi, usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.